Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Firmansyah, NIM 2119192. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai menjaga kebersihan lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran dan Hadis kelas B yang diampu oleh Ibu Dian Rifiyati, MPD. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Pak Dwi Firmansyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita menyimak tujuan pembelajaran. Oke, langsung saja kita simak tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membiasakan berperilaku menjaga kebersihan lingkungan hidup dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku tidak membuat kerusakan lingkungan hidup sebagai implementasi dari pemahaman surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 dengan baik dan benar. Kemudian berikutnya, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan yang sudah baik sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku mensyukuri ciptaan Allah melalui kelestarian alam sebagai implementasi dari pemahaman surat As-Sod ayat 27 dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku menjaga kelestarian alam sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50 dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 dengan baik dan benar. Berikutnya, peserta didik diharapkan mampu membiasakan perilaku bersedekah sebagai implementasi dari pemahaman hadis tentang kelestarian alam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menyebutkan makna mufradat ayat Al-Quran dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu menyebutkan makna mufradat ayat Al-Quran dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan makna mufradat ayat Al-Quran dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Shad ayat 27 dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan makna mufradat ayat Al-Quran dan hadis tentang kelestarian hidup pada surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50 dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan makna mufradat dari ayat dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 dengan baik dan benar. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan makna mufradat ayat Al-Quran dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup pada hadis tentang kelestarian alam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik dengan baik dan benar. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kandungan ayat tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Ar-Rum ayat 41-42 dengan baik dan benar.
Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kandungan ayat tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Al-A'raf ayat 56-58, menjelaskan kandungan ayat tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Shad ayat 27 dengan baik dan benar. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kandungan ayat tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Al-Furqan ayat 45-50 dengan baik dan benar. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kandungan ayat tentang kelestarian lingkungan hidup pada surat Al-Baqarah ayat 204-206 dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Selanjutnya, mari kita simak berikut. Teman-teman, kita sudah melihat gambar yang di atas adalah gambar orang membuang sampah di sungai yang menyebabkan terjadinya banjir seperti gambar yang ada di bawahnya. Nah, itulah salah satu perilaku tidak menjaga kebersihan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut. Padahal penyebabnya hanyalah hal yang sepele, yaitu membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, di antaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah di sungai seperti di gambar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Di sini sudah bisa kita lihat ayatnya. Di dalam ayat ini, Allah menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan maupun di lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim ataupun cuaca yang ekstrim. Hal ini disebabkan oleh perbuatan maksiat oleh manusia atau pengelolaan bumi yang salah. Tetapi Allah kemudian menyadarkan mereka dengan memberikan akibat dari perbuatan manusia tersebut, dan kemudian Allah memberikan kesempatan mereka untuk kembali ke jalannya, dan Allah juga memberikan perenungan dari perilaku orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Berikutnya saya akan menjelaskan kandungan dari Quran Surat Shad ayat 27. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, seisinya, dan makhluk apa saja yang berada di antaranya tidaklah sia-sia. Bintang yang begitu banyak menemani rembulan, kemudian matahari yang terbit dari timur kemudian ke barat terbenam, semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah yang berada pada ketentuan-ketentuannya. Kesemuanya itu diciptakan atas kekuasaannya dan sebagai rahmat bagi manusia. Nah, dari penciptaan langit bumi seisinya, manusia bisa mengambil pelajaran bahwa manusia dari lahir sampai mati tidaklah terlepas dari ketentuan Allah. Manusia sejak lahir sudah diberi ketetapan-ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
ketika telah waktunya ia mencari pasangan, kemudian meneruskan perkembangan manusia, dan ketika ajal menjemputnya, ia akan mati dan dibangkitkan lagi di kampung akhirat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ma min muslimin ya'risu ghorsan au yazra'u zar'an fayakul minhu tayran au insanan au bagimatan illa kana lahu bi sodakotan. Hadis ini menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan, bahkan sikap melestarikan lingkungan, misalnya menanam pohon atau tanaman, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup menopang kebutuhan nafas manusia. Padahal betapa pentingnya nafas untuk kehidupan manusia. Belum lagi buah-buah yang dihasilkan, akar yang menampung air sehingga keberadaannya dapat menjaga keseimbangan air tanah. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga walaupun sedikit dan ala kadarnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian.